Shalom saudara-saudara sekalian, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya makin diberkati oleh Tuhan. Ada amin? Amin. Oke. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai organisasi gereja. Nah, ini merupakan lanjutan dari dimensi sebelumnya. Nah, dimensi sebelumnya itu berbicara apa ya? Berbicara mengenai manajemen dan kepemimpinan gereja. Nah, pada video yang keempat ini, pada video kali ini saya akan membahas dimensi yang keempat yang berbicara mengenai organisasi gereja. Nah, satu kata penting yang perlu kita ketahui yaitu organ. Organ merupakan ini dari biologi ya. Organ merupakan kumpulan jaringan yang terbentuk dan masing-masing memiliki fungsi. Masing-masing memiliki fungsi, baik itu mungkin satu fungsi atau dua fungsi atau tiga fungsi. Nah, organ manusia itu terdiri dari dua. Nah, dua. Organ luar dan organ dalam. Nah, organ luar seperti yang tampak di kamera. Nah, ini saya sebagai manusia tentu mempunyai organ. Organ luar di sini terdiri dari kepala. Nah, di kepala ini ada rambut. Ini rambut saya mungkin ada kutunya guys, atau ketombenya, mulai agak panjang ini. Nah, kemudian di sini ada mata. Nah, ini mata saya. Saya ada kantungnya ya, ini mungkin karena begadang. Nah, kemudian ini hidung saya yang mancung kan, tapi sayangnya mancung ke dalam, jadi itu pesek ya. Kemudian ada mulut saya. Nah, mulut saya ini agak lebar ya, jadi bisa kalau makan satu sendok nasi masuk. Oke, nah kemudian ada telinga ya. Nah, ini ada telinga dua. Selanjutnya ada dagu, ada pipi. Ini pipiku agak kusam ya. Kemudian ada dagu. Nah, di sini ada jenggot, mulai tumbuh jenggotnya. Oke. Kemudian ada leher. Nah, di bagian kemudian ada badan saya. Kemudian ada tangan. Nah, ini merupakan organ manusia yang terdiri dari beberapa bagian penting dan memiliki fungsi masing-masing dan sangat penting. Selanjutnya kita akan berbicara mengenai organisasi. Organisasi merupakan tadi sudah organ, selanjutnya organisasi. Organisasi itu merupakan perkumpulan orang-orang yang terbentuk dalam suatu wadah yang terstruktur untuk mencapai tujuan yang tertentu. Nah, selanjutnya kita masuk dalam organisasi gereja. Apa sih itu organisasi gereja? Dan apa pentingnya? Nah, itu poin yang akan kita kejar. Nah, organisasi gereja merupakan kumpulan jemaat. Organisasi gereja itu merupakan kumpulan jemaat yang menghimpunkan diri. Jadi ada perhimpunan dengan maksud mengalami pelaksanaan tugas, panggilan, misi gereja secara spesifik. Nah, itu arti dari organisasi gereja. Selanjutnya dalam organisasi gereja ada 5 aspek penting yang perlu dikuasai dan perlu kita ketahui. Yang pertama, ada aspek roh sebagai keutamaan dalam menata kehidupan bergereja. Yang kedua adalah aspek pembagian kuasa untuk mengerjakan sesuatu oleh roh. Yang ketiga, ada aspek fungsi sistematik sebagaimana maksud pemberian Allah. Kemudian yang keempat, ada aspek ketergantungan satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kelima, ada aspek penetapan otoritas, posisi, fungsi dan fungsi yang melekat. Nah, itu aspek-aspek penting dalam organisasi gereja. Selanjutnya, gereja juga disebut sebagai organisme kasih karunia. Nah, di situ beberapa ayat Alkitab penting, misalnya dari 1 Korintus pasal 3 ayat 6, kemudian ada 1 Korintus pasal 12, kemudian 1 Petrus pasal 4 dan 10. Nah, pada 1 Korintus ayat 3 dan 6 di situ berbicara mengenai Paulus yang menyiram, Apolos yang menanam, Paulus yang menyiram, atau terbalik ya. Nah, di situ artinya ada pembagian kuasa ya, ada intinya di situ, mungkin maaf kalau saya salah menyebutkan ayat Alkitabnya, tapi intinya di situ ada pembagian fungsi. Kemudian dari 1 Korintus pasal 12 itu artinya kesatuan. Nah, itu poin pentingnya. Kemudian 1 Petrus pasal 4 ayat 10 itu berbicara mengenai
karunia. Jadi ada pelayanan dan ada karunia. Jadi kita melayani sesuai dengan karunia yang diberikan. Nah, selanjutnya kita akan melangkah kepada poin pembahasan berikutnya, ada budaya organisasi. Nah, dalam organisasi gereja tentunya ada budaya. Nah, budaya organisasi itu seperti apa? Budaya organisasi itu diartikan sebagai perupaan ide yang mewujud dalam kerangka pikir teologi, doktrin dan termanifestasikan dalam sikap atau tindak jemaat. Nah, dalam organisasi gereja tentu ada transformasi, ada perubahan. Jadi ada reformasi, jadi ada perubahan ke arah yang lebih baik ya. Oke. Nah, dalam perubahan ini kemudian mendapat 3 penting tantangan. Ada ini merupakan metode ya atau cara untuk merubah. Ya, seperti yang ini ada unfreezing, kemudian exchange dan refreezing. Nah, itu 3 poin penting dari pemahaman atas reformasi gereja, reforma organisasi. Kita akan fokus pada organisasi itu. Nah, ketika dalam suatu organisasi gereja tentu ada pemimpin dan ada anggota. Nah, kemudian itu secara terstruktur, ada bagian-bagian penting dan masing-masing memiliki fungsi. Nah, dalam fungsi itu tentu diharapkan ada kerjasama. Nah, itu yang poin yang sangat dikejar. Nah, itulah pentingnya dari organisasi gereja. Jadi ada wadah, kemudian di situ warga jemaat serta pemimpin jemaat bergabung dalam satu wadah. Itulah yang disebut organisasi gereja. Nah, dalam organisasi itu kemudian harusnya bekerja sama seperti tubuh. Semua organ-organ di sini memiliki fungsi dan masing-masing bekerja sama dan satu kesatuan. Jadi begitu juga dalam gereja, harus ada kesatuan, ada rasa persatuan, ada rasa persaudaraan, sehingga organisasi itu benar-benar bisa membawa dampak yang sangat baik, dampak positif bagi gereja itu sendiri, bagi masyarakat, kemudian bahkan bagi bangsa dan negara. Nah, itu poin penting yang kita mau dapatkan dari organisasi gereja. Di situ artinya ada bentuk kerjasama yang paling penting. Ya, itu poin penting dan merupakan inti dari organisasi gereja. Nah, mungkin sekian aja dulu videonya teman-teman. Mungkin sudah terlalu agak panjang. Terima kasih teman-teman, kakak, saudara-saudara, bapak ibu yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, jangan lupa share ke teman-teman. Kemudian jangan lupa juga subscribe untuk membantu saya. Cita-cita saya untuk di sini karena tugas kuliah sebagai syarat yaitu 101 subscriber. Jadi saya mohon dukungannya untuk subscribe dan bunyikan loncengnya. Jadi terima kasih saudara-saudara yang telah menonton video saya. Akhir kata, see you next time video dan salam ilmu.